Sudah satu semester lebih pandemi melanda dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga terdampak oleh wabah COVID-19. Pemerintah menjalankan berbagai macam kebijakan dan strategi untuk mengatasi pandemi tersebut. Salah satunya adalah mengatasi dampak sosial dan ekonomi dari wabah pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan berbagai macam program itu untuk mengatasi dampak kemiskinan dan juga upaya penanggulangan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Kali ini awak redaksi majalah Gatra dan Gatra TV melakukan wawancara dengan Bapak Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara dalam sebuah kesempatan secara khusus melalui Zoom. Pemirsa Gatra TV, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemensos sudah sangat signifikan membantu masyarakat untuk mengatasi dan juga untuk menanggulangi dampak buruk, terutama dampak sosial dan ekonominya. Kali ini ada hal yang menarik dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yaitu strategi, eksekusi, dan improvement yang dilakukan oleh Kemensos. Pemirsa Gatra TV, berikut wawancara kami, awak redaksi dengan Bapak Juliari. Berikut wawancara kami. Kalau kita melihat progres penyaluran bansos seperti apa sih Pak, terutama yang akhir-akhir ini ya, terutama tantangan dan langkah Kemensos itu mempercepat penyaluran ke wilayah terpencil atau klaster 3 lah. Itu kan sementara ini kita kan kelihatan Jawa doang kan yang diolah, tapi bahwa Indonesia kan nggak hanya Jawa, Indonesia, seluruh Indonesia, dan kita lihat Bapak juga turne ke Nunukan dan sebagainya. Itu seperti apa sih Pak tantangannya, terutama di medan-medan yang berat supaya publik juga memahami ini begitu? Iya, terima kasih. Jadi, saya bahkan meminta kepada tim saya, mereka kan ada video-video pada saat penyaluran, contohnya bansos beras ke daerah-daerah yang sulit. Ya, mungkin juga nanti kita bisa nitip nih sama Gatra, Ya, sehingga publik bisa teredukasi seperti yang tadi Mas Pimret juga sampaikan, bahwa begitu sulitnya dan begitu banyak tantangannya apabila kita sudah bicara mengenai pendistribusian bantuan secara fisik contohnya, ya. Kalau tidak secara fisik lewat bank atau lewat kantor pos itu mungkin, kalau lewat bank tentunya tidak ada kesulitan karena langsung ya melalui rekening. Tapi kan karena kita harus juga mengopeni, warga terdampak yang belum menjadi pasiennya Kemensos dalam tanda kutip. Kalau belum jadi pasiennya Kemensos itu kan berarti belum punya rekening bank dengan Kemensos, Mas. Itu satu dulu ya. harus dipahami, ya. Kalau sudah pasien tetap Kemensos, artinya sudah penerima manfaat program-program Kemensos, pasti sudah punya rekening bank. Sehingga bantuan apapun yang bisa kita kirim dalam bentuk non tunai itu gampang sekali. Cas, selesai. Mau di ujung manapun pasti gampang. Nah, tapi kita kan diberi tugas oleh Presiden juga untuk mengurus, membantu orang-orang yang belum menjadi pasien Kemensos. Ya. Keluarga-keluarga baru yang menjadi terdampak akibat pandemi COVID-19 yang maha dahsyat ini. Ya. Nah, itulah yang menjadi tantangan baru. Nah, disitulah juga mungkin media dan publik tidak terlalu mengetahui bahwa di awal-awal kenapa kita sering dikritik mengenai data. Ya sudah pasti akan sulit. Karena mereka belum jadi pasien, jumlahnya lebih banyak. Tapi kita harus segera mengobati kan begitu. Nah, akhirnya kan saya berpikir ya sudah, kita serahkan saja ke daerah, pokoknya mereka yang kasih deh datanya. Tinggal nanti kita cocokkan, kalau memang dia belum terima apa-apa dari kita
masukkan menjadi calon penerima manfaat bantuan kita. Nah itu kan yang terjadi di 2 bulan, 3 bulan pertama, ya urusannya itu aja kan gitu, ya. Nah, tapi alhamdulillah menurut saya sekarang sudah jauh lebih baik lah. Artinya sudah lancar, daerah juga sudah punya feel-nya, tim kita juga koordinasi dengan daerahnya sudah lebih baik, ya. Karena ternyata mencari orang untuk diberikan bantuan itu juga susah ternyata. Kelihatannya gampang gitu ya. Oh, gampang tuh Ya. banyak, kamu ke sana aja kan gitu kadang-kadang orang. Kamu ke sana tuh banyak. Ternyata mereka sudah terima bantuan, Mas, gitu loh. Nah, sementara dari pemeriksa maupun BPKP, BPK, nggak boleh loh ya, tumpang tindih apa kan gitu terus. Ya, ini kan kita sulit, disuruh kerja cepat, tepat, ditakut-takuti kan gitu ya kan. Nah, jadi ini kan seninya, harus ada seninya ya. Nah, oleh karena itu Mas Aryo, jadi dari awal-awal khususnya 3 bulan pertama, kita semua di sini eksekutor semua, ya, termasuk dari saya menterinya sampai bawah itu eksekutor semua, ya. Artinya ya termasuk saya pun melihat kalau tim saya itu perlu pertolongan atau bantuan dari saya aktif, ya saya bantu gitu. Nggak bisa santai-santai, Mas. Jadi ya saya nelponin juga, mau WA juga, mendatangi juga. Oke, nggak masalah karena memang saya kan harus bertanggung jawab, Mas. Kementerian ini gagal suksesnya kan saya yang kena, bukan anak buah saya ya kan. Saya kan komandannya, namanya pasukan, komandannya yang salah, instruksinya komandonya salah. Nah, jadi itu di awal-awal ya Mas Aryo ngikuti lah ya, kita udah beberapa kali diskusi ya. Nah begitu data sudah terkonsolidasi dengan baik, sudah kita masukkan data kita, berjalan dengan baik ya. Sehingga sekarang sudah lebih baik dan kembali lagi saya mengingatkan kembali lagi ke humas saya, itu tolong video-video misalnya kita ngasih bantuan beras 15 kilo, 15 kilo di daerah itu, ada yang pakai kuda, ada Mas yang pakai kuda, ada yang pakai perahu gitu ya kan, perahunya juga gampang bocor lah pasti kelihatannya gitu kan. Nah kalau gampang bocor tenggelam Mas itu di tengah lautan gitu ya kan. Ini tantangannya luar biasa. Nah, kalau video-video seperti ini di-upload misalnya ke tidak hanya account YouTube Kemensos punya, tapi mungkin account-account YouTube yang lain, saya kira publik Media akan sosial, Pak. mengapresiasi. Ternyata kayak gini ya, ngirim bantuan beras 15 kilo tuh ke Kabupaten Tojo Una-Una misalnya, ke Kabupaten Pegunungan Bintang, ke Kabupaten Maluku Barat Daya, luar biasa susahnya, kena fisik ya. Nah jadi kalau semuanya itu sudah merupakan pasien langganan Kemensos, udah pasti gampang, ya kan? Tapi ini kan banyak Mas yang belum pernah berurusan gitu loh ya, belum pernah berurusan dengan Kemensos yang kita harus mulai dari pendataan dulu, kemudian baru kita proses pengiriman bantuan. Jadi saya mengapresiasi sekali tentunya misalnya teman-teman media juga yang memberitakan, mempublikasikan kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan itu di daerah-daerah 3T itu ya terluar, karena memang tantangannya ya luar biasa. Kayak beberapa waktu lalu misalnya saya ke Natuna, itu Natuna kan bukan satu pulau saja, ada lagi pulau utara, pulau apa yang harus setengah hari ke sana ya, padahal cuma ngirim berapa kilo beras, tapi harus dikirim karena di sana ada yang sudah nunggu dan sudah kita data dan dia berhak ya, jadi ya tetap kita lakukan. Ini semua menurut saya berkat kerja keras dan kesungguhan tim kami baik yang di pusat maupun yang di daerah yang saya tidak bisa apalagi lah ya ngomong apa-apa lagi, mereka sudah luar biasa dan saya selalu Mas Aryo berusaha untuk menjadi pimpinan yang memberikan arahan itu simple tapi jelas. Jadi arahannya tidak bercabang-cabang ya, dan rambunya jelas. Ini oke, ini nggak oke. Ini nggak oke, ini oke. Ya sudah, terjemahkan sendiri, eksekusi sendiri. Di samping itu kita setiap minggu Mas, setiap minggu itu per program kita itu kita rapatkan koordinasi setiap minggu. Jadi per programnya gitu. Laporan,
atau ada isu aktual apa kita ini. Nah, setiap bulan kita rapim, Mas. Setiap bulan tuh kita rapim. Ya. Ini lusa nih kita rapim. Jadi di rapim itu kita bicarakan ya progresnya, permasalahannya, solusinya dan kesepakatannya apa. Dan untuk dijalankan di bulan berikutnya. Jadi execution tentunya kita perencanaan baik, eksekusi baik, dan pengevaluasiannya juga harus baik, dan tentunya Mas nggak bisa dilepaskan dari teman-teman yang bekerja di lapangan. Oke, makasih Pak Juliari. Tapi kami pengen tahu, tadi kan menyebutkan soal planning, eksekusi, dan menterinya sendiri juga sebagai eksekutor, gitu kan. Rambu-rambu, kemudian ada rapim, kemudian evaluasi, rapim itu kemudian memberi respon strategik lagi. Nah, kurang lebih Kementerian Sosial mendapatkan respon apa sih, terutama dari kawasan 3T gitu Pak? 3T, dan akhirnya itu yang menjadi penggerak atau dinamika yang lebih jauh lagi sampai ke Natuna dan sebagainya, kepulauan dan sebagainya yang jaraknya sangat jauh dan beresiko gitu loh. Itu respon-responnya seperti apa sih supaya juga publik itu merasakan bahwa negara hadir gitu loh lewat Kemensos gitu. Ya, jadi kalau saya lihat ya, gimana pun juga kan kita bernegara ini ada konstitusi, Mas. Ya, kita ini semua pejabat negara yang diberikan kepercayaan oleh negara ini kan harus menjalankan tugasnya secara konstitusional, kan begitu. Ya, tentunya konstitusi kita mewajibkan memang, karena kita ini kan negara apa istilahnya, bukan negara kapitalistik ya, negara sosialistik lah gitu ya, sosialis Pancasila gitu kan, sosial demokrat lah kan gitu ya. Istilahnya Pancasila. Nah, oleh karena itu di konstitusi kita jelas, bahkan di ideologi di dasar negara kita jelas ya, bahwa negara itu memang harus hadir di saat rakyatnya membutuhkan. Ya. Nah, soal nanti hadirnya, tingkat kehadirannya seperti apa, itu soal nomor 2. Ya. Sehingga Bapak Presiden itu sangat clear and loud and clear dari awal bahwa minta kepada kita itu yang pertama harus mengirimkan sinyal kepada rakyat bahwa mereka tidak ditinggal oleh pemerintahnya. Ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari segi penganggaran maupun sumber daya lainnya, tidak ada cara lain, ya, Bapak Presiden memerintahkan kita semua membantunya untuk sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, untuk mengirimkan sinyal kepada rakyat bahwa bahwa kalian itu tidak ditinggal sendirian di dalam situasi yang sangat sulit seperti saat ini. Nah, Kemensos di mana ya? Tentunya Kemensos sesuai dengan tugas fungsinya sebagai kementerian yang menjalankan program-program kesejahteraan sosial ya, sesuai dengan pilar-pilar yang ada. Apakah itu perlindungan sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, ya sudah eksekusi. Nah, cuma dari pilar-pilar yang ada itu, tentunya pada saat pandemik ini akan sangat-sangat heavy di perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin, 2 itulah. Nah, yang lainnya tentunya penting, tapi kondisi saat ini memang harus sedikit dikorbankan. Nah, oleh karena itu dengan program yang reguler maupun program yang tambahan-tambahan yang mungkin saya tidak perlu sebutkan satu persatu ya. Ya sudah Mas, kita all out, dan saya dari awal sudah mengajak teman-teman di Kemensos, kita kerjanya fokus saja, tidak usah mikir yang lain-lain, kerja apa yang memang sudah ditugaskan oleh Presiden ke kita. Ya, nggak apa-apa. Ibaratnya saya Mas, saya selalu bilang sama tim saya, Mas Aryo, pelari itu kalau balapan itu lomba lari yang dihitung finishnya, bukan startnya. Nah ya, startnya agak oglek-oglek dikit ya wajar. Yang penting finishnya strong gitu loh, finishnya kuat. Ya, jadi saya dalam perjalanan itu tentunya ada stakeholder lain. Ya, stakeholder lain seperti misalnya media yang sangat besar pengaruhnya. Ya kita dengarkan juga. Walaupun nggak kita dengerin semuanya Mas Aryo, ya kan. Ada yang kita
masuk kiri keluar kiri juga banyak ya. Tapi kalau media-media yang kredibel dengan track record yang jelas, objektif, kita pasti dengar ya. Dan itu saya selalu ini Mas, share gitu dengan tim saya. Ini ada artikel seperti ini coba kenapa bisa seperti ini. Nah, jadi saya sangat beruntung Mas dikelilingi oleh orang-orang tim yang bekerjanya luar biasa ya, tidak mementingkan dirinya sendiri, mementingkan orang banyak dan seperti yang di awal tadi sehingga saya kerjanya happy Mas di sini, nggak terlalu nggak terlalu stres gitu ya. Kita kalau kerja di sini ketawa-ketawa gitu ya kan. Jadi nggak ini. Yang penting monitoring jalan, ada yang perlu dibenahi segera dibenahi. Gitu Mas Aryo. Oke, Pak, salah satu langkah yang 3 bulan lalu ya, kita melihat banyak media pengamat juga melihat langkah inovasi yang brilian dari Kemensos ya, yaitu penyaluran dana bantuan itu tidak secara vertikal tapi horizontal dengan merangkul komunitas-komunitas, ormas-ormas dan sebagainya. Nah, ini sejauh mana dari aspek akuntabilitasnya? Jadi kan respon mereka seperti apakah gitu. Nah, itu juga sebagai salah satu jawaban. Mungkin Pak Juliari, Pak Menteri bisa kasih semacam testimoni gitu. Ya. Jadi gini Mas, pada saat berjalan kita menjalankan program-program itu kan banyak masukan. Ini belum tersentuh, itu belum tersentuh gitu kan. Saya kadang-kadang kan juga bingung, udah sekian banyak bantuan kok masih banyak yang nggak dapat gitu ya kan. Kenapa sih ya kan begitu ya kan. Ya akhirnya saya kan cari-cari sendiri juga gitu kan, nanya-nanya, ketemu apa. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, karena selama ini memang kita kan sangat terlalu bergantung kepada data-data masukan dari daerah, kan gitu. Ya, bahkan kita kan juga meyakini saja 100% bahwa data-data itu layaklah diberikan bantuan begitu kan. Nah, tapi ternyata banyak juga Mas klaster-klaster komunitas-komunitas yang mungkin tidak terdatakan oleh daerah-daerah pemerintah daerah tersebut yang kita rangkul juga ya, dan banyak ya, sehingga kita mulai tidak saja memberikan ini Mas, tidak saja memberikan bantuan kepada mereka, tapi kita juga menitipkan kepada mereka untuk ikut juga dalam penyaluran ya. Sehingga kita lihat berbagai organisasi kemasyarakatan yang besar-besar lah, NU lewat Ansornya, Muhammadiyah lewat Pemuda Muhammadiyahnya, bahkan seperti Pemuda Pancasila ya, FKPPI, itu kayak di Jakarta nih FBR, Forum Betawi Rempuk ya. Nah, ini kan sebenarnya kan kita tahu ini anggotanya pasti banyak ya, dan pasti banyak yang membutuhkan. Di samping kita memberikan mereka, kita titipkan. Nah, masalah akuntabilitas tentu sesuatu hal yang tidak bisa ditawar Mas ya. Seluruh data itu begitu kita terima, ya, kita kirim ke pusat data informasi kita, Pusdatin, untuk dilakukan pengecekan dengan mereka punya mesin ya. Apakah nama-nama ini sudah masuk dalam program bansos tertentu ya. Begitu mereka sudah masuk, ya kita pasti hilangkan begitu. Jadi seluruh data penerima sekian juta penerima program-program bansos dari Kemensos itu kita yakinkan itu semua sudah melalui proses data cleansing di pusat data dan informasi kita, karena kan nanti ini kan diperiksa Mas ya, BPK minta, khususnya BPK, dan dia akan lakukan uji petik di lapangan ya. Datanya diperiksa semua, uji petik, sehingga kita tidak bisa main-main juga. Walaupun ya 1-2 yang miss ya pasti ada, dari sekian juta kan nggak mungkin 100% akan sempurna. Jadi prosesnya seperti itu Mas. Oke, kemudian pertanyaan lanjutannya, kan kita kalau melihat ya, selama ini di diskusi akademik kan muncul kan, bahwa bansos itu aspek sosialnya aja. Padahal kalau kita melihat dari aspek penyediaan sembako oleh ribuan petani, kemudian UMKM, itu kan sebenarnya bansos menggerakkan ekonomi lokal yang sangat signifikan gitu loh. Dan mungkin
eh, kita butuh ya statement dari seorang menteri begitu yang meluruskan persepsi yang kadang-kadang salah atau sempit gitu loh. Karena kita pernah juga melakukan semacam talk show begitu, itu ada saling debat begitu loh. Dan sebenarnya bansos itu real bahwa uang yang digelontorkan miliaran rupiah di daerah-daerah itu sebenarnya ya dinikmati oleh mereka gitu. Dan ini ada efek ekonominya gitu. Betul. Rantai Ya, ekonominya. jadi Siapa sih? jadi contoh simpel misalnya kita kalau memberikan bantuan sosial berupa sembako gitu ya, Ya. itu kan di dalam paket sembako itu ada makanan-makanan ya. Ya makanan-makanan itu kan ada yang memproduksi ya. Nah, yang mungkin Mas Aryo kan tahu kondisi pandemik ini, mungkin pabriknya itu awal-awal pandemik itu sudah mikir ya nasib kita tinggal 1-2 bulan lagi misalnya. Karyawan udah sebagian dirumahkan menunggu PHK, ya kan? Tiba-tiba ada program-program bansos dari pemerintah ya mengakibatkan program-program itu bisa bergairah kembali, berproduksi kembali. Ada satu cerita Bupati Banyuwangi, ya saya sering menyampaikan ini nggak apa-apa. Pernah dia sedikit agak joking sama saya, tapi awalnya saya kaget ya. Dia sampaikan, Pak Menteri, saya kasihan Pak lihat pabrik-pabrik sarden, pabrik-pabrik ikan di tempat saya. Lu kenapa? Saya bilang. Ya mereka kekurangan orang. Loh, maksudnya? Ya karena ordernya meludak, mereka kekurangan orang untuk produksi gitu loh. Ya kan? Itu kan satu cerita yang hampir nggak mungkin kita dengar Mas di masa pandemik ini. Ada pabrik yang nyari orang udah nggak ada lagi karena dia produksinya meningkat. Itu satu cerita positif dari sekian cerita negatif lah ya. Artinya kondisi saat ini kan ekonominya pasti kita semua tahu lah, nggak usah saya jelasin lagi. Ya. Kemudian juga ada yang cerita dari seorang yang punya usaha penggilingan, bukan penggilingan, usaha rice milling di Pantura. Wah ini gara-gara Pak Menteri harga beras naik semua katanya, ya kan? Loh kenapa saya bilang? Ya gara-gara semua cari beras Pak untuk bansos. Loh bagus so. Iya sih Pak, cuman ya saya bilang ya kan lebih lebih bagus seperti itu daripada semuanya mati semua, ya kan? Nah, kalau dilihat kan data-data antara lain sektor yang tidak terkontraksi itu kan pertanian Mas Aryo, ya kan? Mas Aryo lihat kan pertanian sama saya nggak tahu kalau perikanan ya. Tapi pertanian itu relatif yang ini, yang tidak malah meningkat kalau nggak salah. Ya saya nggak tahu apakah itu antara lain dampaknya juga beberapa program bantuan yang bukan hanya Kemensos loh ya kan daerah kan juga lakukan ya dengan anggaran mereka. Tapi menurut saya kalau dilihat program sembako misalnya itu kan merupakan proses produksi ya. Kadang-kadang ada yang mengkritik saya gini, ya tapi yang produksi itu makanan pabrik besar. Ya jangan lupa pabrik besar itu kan juga punya karyawan. Ya, jadi jangan didebatkan pabrik besar, pabrik menengah, pabrik kecil ya. Ya UMKM juga ikut, pabrik menengah ya ikut, pabrik besar ya ikut. Istilahnya Pak Presiden ya kita bagi-bagi kerjaan lah kan begitu ya. Jadi itu kemudian lucunya juga ini Mas, misalnya pada saat pendistribusian di lapangan ya, apakah mengantarkan beras, apa mengantarkan sembako, itu rata-rata transporter itu ngasih uang rokok tuh gitu misalnya. Ke orang-orang misalnya barangnya di drop di RW, dari RW misalnya ada 100 paket untuk didistribusikan. Ya pemuda-pemuda situ kan dikasih uang tuh Mas 5.000 atau berapa. Ya suka nggak suka itu kan juga kegiatan ekonomi, uang berputar. Yang tadinya mungkin si orang-orang itu ya nggak ada uang sama sekali ya kan, uang berputar. Nah kemudian saya bicara ini yang program khusus Mas Aryo, bicara program yang besar, program bantuan pangan non tunai, kartu sembako. Ya, saya pernah ke Kulon Progo misalnya, ini saya sering ngambil contoh Kulon Progo ya, karena saya tertarik sekali. Saya hitung di Kabupaten Kulon Progo 1 bulan anggaran yang kita alokasikan untuk bantuan pangan non tunai itu 6M. Berarti kalau kali 12 sekian. Itu saya ke beberapa kampung di sana saya lihat itu yang jual lele,
beras, sayur-sayuran, itu orang-orang situ juga, Mas. Saya lihat tuh dijejerin gitu ya. Saya kan tanya-tanya tuh, saya kan kepo juga. Ini orang sini, bener tokonya di mana atau di mana dia tunjukin. Saya senang Mas lihat kayak gitu ya. Saya didampingi bupatinya, wakil bupatinya, saya bilang, wah ini bener ini. Ini model yang ekonomi kerakyatan ya seperti ini. Uangnya itu muternya di situ-situ aja, yang terima orang situ, yang dagang, yang produksi orang situ, ini bagus sekali saya bilang. Nah, jadi seperti Mas Ero bilang tadi, baik program-program yang sifatnya khusus untuk selama COVID maupun yang reguler, memang sebisa mungkin saya bilang ke tim saya, uangnya itu biar orang-orang situlah yang nikmati, muter-muter di situ saja. Masa untuk satu program saja seperti bansos sembako yang hampir 40 triliun tidak bisa menetes sama sekali di daerah tersebut kan kayaknya aneh gitu ya. Jadi ya saya melihat seperti Mas Aryo bilang bahwa program-program penyaluran bantuan sosial ini tidak hanya sifatnya sosial saja, tapi juga ekonominya juga sangat besar. Oke, Pak, kalau untuk selanjutnya kan pemulihan ekonomi nasional itu kan salah sebuah program unggulan ya. Vaksin sebentar lagi datang, kemudian disuntikan, kemudian mulai sekian persen ada pemulihan dan ekonomi digerakkan, dan bansos itu dari fakta di lapangan itu bisa menggerakkan ekonomi. Nah ini diskusi-diskusi di level antar lembaga, terutama di kabinet seperti apa ini supaya juga bansos itu juga, kalau ini bansos mengendur kan otomatis reda juga, itu artinya bahwa efek-efek tadi kan yang pemulihan ekonomi terutama yang bukan yang besar-besar ya, sama yang di akar rumput itu kan juga akan terganggu. Nih, apakah juga Bapak Menteri menyampaikan juga di diskusi-diskusi internal antar kementerian begitu, sama kementerian terkait yang mendorong pemulihan ekonomi nasional? Ya, jadi saya beberapa kali diskusi dengan Bu Menteri Keuangan. Jadi kalau kita lihat memang ada pengurangan beberapa program tahun depan ya. Saya kira teman-teman media sudah bisa mengakses ya. Khususnya program bansos karena memang antara lain fokus di tahun depan itu kan vaksin, ketahanan pangan, ya, kemudian juga melanjutkan beberapa program-program fisik infrastruktur yang tertunda, ya. Makanya kan ada program food estate, kemudian juga anggaran PUPR juga dinaikkan besar lagi, kemudian anggaran untuk vaksin juga pengadaan maupun vaksinnya juga besar. Nah, tapi Bu Menteri Keuangan selalu menyampaikan bahwa APBN kita itu sifatnya fleksibel. Ya, jadi jangan langsung diartikan apa yang sudah didipakan itu ya nggak boleh berubah-ubah lagi. Bahkan Ibu Menteri Keuangan tadi pagi baru diskusi sama saya lewat telepon, bahkan bilang, Pak Ari, kalau saya lihat mungkin kita juga harus melebarkan lagi defisit sampai 6,7% dari 6,3, dia bilang gitu. Nah, dan saya juga pasti akan standby-kan kalau misalnya di kuartal pertama ternyata kita harus menggelontorkan lagi kembali program-program bantuan sosial yang sudah kita stop gitu loh. Ya. Nggak masalah. Jadi saya kan menganut prinsip kita ini kan kerja sebagai tim, Mas Aryo. Ya. Tidak bisa karena saya Menteri Sosial, pokoknya saya harus ngoyo ngotot terus, ya. Kalau nggak dikasih mutung, yang sifatnya hanya untuk urusan Kemensos saja. Tapi saya juga harus paham Presiden maunya seperti apa, kementerian lain juga harus diberikan porsi-porsi yang seperti apa. Nah, saya prinsipnya dengan anggaran yang sudah ada, siap saja apabila misalnya diperlukan, ya. Untuk menjalankan lagi program-program tambahan di tahun depan, kita siap saja karena sistemnya kita sudah ada, datanya sudah ada, ya. Jadi saya kira nggak masalah, Mas. Oke. Nah, mungkin juga perlu teman-teman media juga ya menambahkan bukan argumen publikasi ataupun tulisan-tulisan ya bahwa bantuan-bantuan sosial ini jangan dilihat hanya dari sisi sosialnya saja, dari sisi belas kasihannya saja, tapi juga menggerakkan ekonomi di real sektor juga begitu. Oke, kalau dari segi pagu anggaran ya, kan terrealisasi per 14 Oktober itu
82,18 sekian persen lah. Jadi dari 134 triliun itu transaksi 110 triliun. Nah, nanti setiap tahun kan selalu kita setiap tutup anggaran kan selalu membahas soal pertanggungjawabannya. Nah, gimana Kemensos mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tadi? Ini nanti pasti menjadi bahan sorotan nih. Kan budgetnya banyak, efeknya juga terasa dan impaknya iya. Tapi bahwa pencapaian itu nanti pasti akan mendapat sorotan gitu. Nah, gimana Kemensos Kan membentengi prinsipnya ini? kita membuka diri, dan saat ini kan juga seperti BPK kan sudah sedang melakukan audit kepatuhan, ya. Kan kita tidak bisa menutup diri, Mas, ya. Ya. Tidak bisa menutup diri, tidak bisa melarang orang masuk, ya. Kan nggak mungkin, ya. Ada institusi-institusi yang memang tugasnya untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, ya pasti masuk, ya. Dari awal kita sudah berkolaborasi dengan mereka-mereka, ya semualah, dari sebenarnya yang sifatnya pekerjaannya itu pasca gitu, seperti KPK, BPK kita sudah komunikasi terus, ya. BPKP yang merupakan internal auditor dari pemerintah, kita ada MOU untuk pengawasan pendampingan dengan Kejaksaan Agung, Barreskrim Polri. Kita ini kok dengan mereka semua berhubungan dengan sangat baik, dan kita nggak mungkin, Mas, menutup diri, membentengi, memblok gitu kan. Saya kira tidak mungkin. Ya, mendapat sorotan kena anggaran besar ya wajar lah. Tinggal bagaimana kita membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku. Oke. Di periode awal, tahun pertama, periode kedua Jokowi kan dari paku-paku anggaran kan memperlihatkan concern yang besar kepada pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia. Nah, salah satunya kan isu soal ibu hamil, stunting, dan sebagainya. Nah, kita dengar juga di Kementerian Sosial sendiri sedang menggodok semacam roadmap di level kementerian kelembagaan itu untuk terlibat begitu. Ini nggak hanya urusannya Kementerian Kesehatan aja gitu loh, tapi Kemensos yang dengan data kuat dan jaringannya lebih luas ya, itu seperti apa sih gambarannya, aspek-aspek mana yang menjadi concern atau domainnya Kemensos? Mungkin bisa bocorannya atau publik juga pengen tahu begitu. Ya, pada saat pernah kita rapat terbatas dengan Presiden terkait stunting ini, sebenarnya Presiden sudah menginginkan agar kementerian lembaga yang terlibat dalam program percepatan penanggulangan stunting ini dikurangi gitu ya, dikonsolidasikan ya, tidak perlu terlalu banyak kementerian lembaga yang ada anggaran tentang stuntingnya begitu loh ya. Kalau di Kemensos sendiri memang kalau untuk anggaran stunting dengan nomenklatur stunting itu kan tidak ada, itu mungkin hanya ada di Kemenkes saja mungkin ya. Nah, memang pada saat rapat terbatas itu Presiden sempat menyampaikan, ya ini kita konsolidasikan saja lah, misalnya ke Kemenkes dan Kemensos gitu ya. Makanya habis rapat kan saya dengan Pak Menkes preskon gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk stunting ini kita tinggal melihat program anchor program perlindungan sosial kita seperti PKH dengan BPNT, bantuan pangan non tunai. Ini kan program sudah jalan, Mas. Ya, bukan program-program baru lagi. Tinggal kita menambahkan saja target atau sasaran baru di dalam program tersebut, yaitu untuk percepatan penanganan masalah stunting. Ya, kalau bicara komponen-komponen dalam PKH itu kan sudah ada komponen ibu hamil, komponen anak usia dini, itu kan masuk komponen stunting. Ya, tinggal nanti bagaimana misalnya pendampingannya, ya, pendampingan daripada pendamping di lapangan itu seperti apa, modulnya apakah perlu modul pendampingannya apakah perlu dipertajam, itu satu. Kemudian di bantuan pangan non tunai, kartu sembako, ini mungkin nanti kita sedang pikirkan mungkin penggunaan makanan-makanan yang lebih bisa mempercepat penanggulangan stunting, ya, apakah dari berasnya, apakah dari sayurannya,
apakah dari telurnya, ya. Jadi itu yang sedang kita godok. Saya minta Pak Sekjen Kemensos untuk melakukan koordinasi dengan beberapa KL terkait untuk bisa kita terapkan. Jadi intinya kita tidak membuat satu program baru karena kita ada program yang besar, tinggal kita hanya melihat, mengintip saja, kita masukkan, kita sisipkan agenda baru di situ, yaitu untuk percepatan penanggulangan stunting. Oke, satu lagi kan yang menarik kan waktu kita ngobrol itu kan Pak Menteri kan cerita soal TBC mau jadi komponen ke-8 dalam PKH gitu. Nah itu latar belakangnya seperti apa, kemudian strategi program SK-nya seperti apa sih? Apakah itu nanti ditambahkan otomatis, kemudian sosialisasi ke publik, kemudian akan didaftarkan, kemudian mereka akan ada tambahan dan sebagainya. Kan tidak setiap keluarga penerima PKH juga penderita TBC gitu loh. Apakah ada penambahan yang beda atau semacam apa? Iya, jadi saya simpel saja. Ya. Nanti kita akan tambahkan satu komponen baru, yaitu penderita TBC di PKH. Ya, tentunya kita start dengan angka yang kecil dulu, sekian ribu keluarga, saya lupa berapa. Ya. Ini akan mendapatkan bantuan bersyarat ya, seperti PKH lainnya. Ya. Nah, ini antara kita dengan Kemenkes saya kira sudah beberapa kali di level eselon 1 melakukan koordinasi. Ibaratnya gini Mas Ero, kalau kita kasih uang kepada keluarga yang ada penderita TBC-nya, ini uangnya buat apa? Kan gitu, ya kan? Apakah cuma, oh kamu TBC ya, tak kasih uang tambahan, ya nggak gitu kan? Nah, uang ini apakah untuk membeli obat? Karena saya dengar obatnya sudah diberikan oleh pemerintah. Apakah ini untuk yang lain? Nah itu saya terus terang belum dapat informasi yang terbaru, tapi prinsipnya ada komponen baru di PKH dari 7 menjadi 8 komponen ya terkait penderita TBC. Kita akan jalankan tahun depan. Nanti kita berikan bantuan 2,7 ya, 2,7 juta ya. Kalau nggak salah 2,7 juta per tahun. Tinggal nanti 3 juta apa 2,7 juta ya? 3 juta ya. 3 juta per tahun. Tinggal nanti dari unit yang menangani program PKH ini memastikan uangnya itu kan nih bantuan bersyarat. Dikasih uang ada syaratnya kan gitu ya. Uangnya itu untuk apa? Kalau untuk beli obat yang saya dapat info, obatnya sudah diberikan oleh negara, kan ada program khususnya katanya untuk TBC. Nah, tinggal nanti kita kita tentukan itu uangnya untuk apa. Jadi bukan tidak sekedar kasih uang begitu saja. Ini akan jalan Mas tahun depan Mas. Oke. Menarik ini bagi masyarakat yang tuberkulosis kan termasuk tinggi Pak di tanah air dan mengganggu produktivitas kerja. Nah, satu pertanyaan lagi nih, pungkasan nih, Pak Menteri. Kan kita dapat info ya, ini ada 7 program di tahun anggaran 2021 tahun depan yang belum teralokasi pada pagu indikatif. Nah, padahal ini kan juga program-program yang otomatis tidak bisa disepelekan, penting gitu loh. Seperti renovasi Sarpras, kemudian Puskesos, kemudian tanggap bencana dan lain-lain. Terus solusinya seperti apa nih? Ini kan artinya bahwa fokus oke, penting oke, tapi kan prioritas juga ya. Nanti kalau tiba-tiba mendadak, tadi kan Pak Menteri sudah bilang yang menarik Pak, fleksibilitas anggaran. Tapi kan memang harus ada reason-reasoningnya gitu loh. Itu seperti apa sih Kementerian merespon? Ya, sekali lagi Mas, kita juga harus bisa lebih memeras lagi super prioritas kita seperti apa. Saya tegaskan lagi kepada tim saya bahwa kondisi sekarang itu yang kondisi tidak normal, ya tentunya mungkin harus ada beberapa program yang kita pinggirkan terlebih dahulu, ya. Walaupun mungkin mereka merasa penting juga, ya kalau dipikir penting semuanya kan penting, ya. Ya, tapi nggak masalah. Ya kalau memang belum dianggarkan dan tidak dapat anggaran, ya berarti kan nggak jalan kan gitu saja, ya. Kita
sekali lagi Mas Aryo, saya selalu menganut prinsip kita ini bekerja secara tim dan harus juga bisa memahami situasi yang ada, ditambah mungkin arahan Presiden, tapi Bu Menteri Keuangan juga menyampaikan kepada kami semua bahwa sebenarnya anggaran kita itu juga bukan harga mati seperti itu gitu loh. Nanti kuartal pertama kita lihat, kalau sekarang kan gini Mas, sekarang ini kan merevisi anggaran kan nggak terlalu sulit. Kalau dulu kan sulit ya, ke DPR, terus prosesnya panjang. Sekarang kan karena sudah ada undang-undang Komite Kebijakan Keuangan Negara itu yang Perpu kemarin udah jadi undang-undang itu kan memang pemerintah diberikan keleluasaan untuk melakukan revisi-revisi anggaran. Oleh karena itu, ya terus terang Mas, kalau bicara ekosektoralnya, ya kalau kita tetap berusaha, tapi kalau memang dari Presiden ataupun masukan dari Menteri Keuangan belum bisa dianggarkan tahun ini, ya kita terima saja, nggak masalah. Oke, Pak Menteri, mungkin ada teman kami tadi si Arief Sugiono juga gabung bersama kami. Mungkin ada tambahan dari Mas Arief, mungkin ada 1 atau 2 barangkali yang kurang mungkin. Ya, ada. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Jadi gini Pak, kalau bansos itu kan sampai akhir tahun ini Pak ya, dan kemudian tahun ke depan akan agak beberapa program berubah, misalkan lebih kepada vaksin, ketahanan pangan, dan penambahan infrastruktur Pak. Nah, dengan perjalanan panjang penyaluran bansos ini, perbaikan data dan macam-macam, terakhir Pak menutup, apa sih Pak yang menjadi harapan Pak Menteri terkait dengan secara keseluruhan penyaluran bansos ini Pak? Ya, makanya antara lain reformasi yang kita akan lakukan tahun depan adalah kan reformasi data, ya, data terpadu kesejahteraan sosial DTKS tahun depan kan akan kita memiliki anggaran untuk melakukan pemutakhiran besar-besaran, ya. Targetnya itu kita punya big data 41 juta keluarga miskin, ya. Bukan miskin, 41 juta keluarga dengan income terbawah lah begitu. Kemudian itu adalah peningkatan dari 29 juta keluarga. Jadi peningkatannya 12 juta keluarga baru yang kita akan masukkan ke dalam big data. Bukan survei ya, tapi big data. Nah, oleh karena itu dengan insya Allah dengan nanti DTKS yang diperbaharui, dimutakhirkan, plus ditambah isinya, big datanya, kita pemerintah khususnya akan memiliki satu big data yang sangat baik dan bisa digunakan oleh berbagai KL. Tidak hanya oleh Kemensos ataupun Kemenkes, tapi juga semua program-program yang sifatnya bantuan ya kepada masyarakat, ya itu akan dapat dipastikan lebih tepat sasaran dan datanya lebih banyak. Jadi yang sekarang itu 29 juta keluarga dengan income terbawah, nanti 41 juta keluarga. Jadi akan lebih masif lagi coverage-nya. Ini saya kira merupakan salah satu program yang kunci di Kemensos di tahun depan. Ya, cukup Mas. Oke, Mas Arief Yugi, makasih. Demikian Pak Menteri, kami keluarga besar Gatra, terima kasih atas kesempatan ini. Wawancara ini menarik dan ini bagian dari kemitraan kami. Semoga kami bisa mengeksekusi ini lebih luas, lebih cermat, cerdas, dan lebih akurat. Karena kami ini bisa mengkapitalisasi banyak isu-isu yang bisa kami pecah-pecah gitu kan, supaya juga durability-nya ke publik itu juga lama gitu loh. Itu yang penting. Jadi nggak hanya sekali, tapi berkali-kali dengan di 4 channeling yang kita miliki untuk dari aspek cetaknya juga digitalnya. Itu aja dari kami, keluarga besar Majalah Gatra, Media Group juga mengucapkan terima kasih banyak dan mungkin sukses dan jaga fisik. Ini masih panjang kayaknya nih. Karena WHO juga infonya vaksin cuma 6 bulan nih daya tahannya, jadi harus vaksin berkali-kali. Tapi protokol kesehatan tetap
jangka panjang dimanapun juga. Mungkin itu Pak Menteri, dan buka dari Humas, dari Kemensos. Makasih, Pak Kus juga makasih atas dukungan, supportnya. Terima Demikian, kasih Pak. Mas Aryo, Mas Arief, semua teman-teman di Gatra. Saya kira ini bagian dari satu kemitraan yang memang menurut saya bagian dari edukasi juga ya. Jadi kalau menurut saya itu yang paling penting buat kita ini, baik yang di pemerintahan maupun di media, bermitra itu tujuan akhirnya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Ya. Dengan mengedukasi masyarakat, harapannya tentunya masyarakat tidak hanya mendapatkan berita yang baik, berita yang objektif, tapi juga masyarakat bisa lebih bisa lebih berkontribusi lagi di dalam meningkatkan kualitas kehidupan kita semua. Jadi terima kasih Mas. Sekali lagi kita butuh masukannya, termasuk juga kritik-kritik yang konstruktif, karena kita ini bukan Superman, pasti banyak yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan kita bisa bermitra dengan baik terus dan juga sukses, tetap jaya untuk Amin. Gatra, karena Gatra ini juga salah satu majalah yang sudah eksis puluhan tahun. Ya, kita ingin melihat Gatra tetap berkibar terus namanya. Dan yang terakhir Mas, semoga semuanya juga sehat selalu dan tetap dalam kondisi fisik yang prima. Demikian Mas, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam, Pak. Demikian pemirsa Gatra TV, wawancara kami, awak redaksi dengan Bapak Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara. Kami akan menyuguhkan wawancara-wawancara dengan Menteri dalam kesempatan yang berbeda, dengan isu-isu dan topik-topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.